Kasus Tom Lembong tidak bisa saya pungkiri memang merisaukan. Tapi ada sisi lain dari kasus itu yang juga tak kalah merisaukannya. Bukan terkait vonis hakim, tapi justru bersumber dari argumentasi yang dikemukakan oleh Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud menyebut Tom Lembong tidak punya mens rea. Dan karena tidak punya mens rea, maka Tom Lembong sepatutnya tidak dipidana. Saya justru berpikir sebaliknya. Sebagai seorang menteri yang mengeluarkan kebijakan, pasti Tom Lembong mungkin punya mens rea. Dan kalau ada mens reanya, perkiraan saya ada, maka justru Tom Lembong patut dikirim ke penjara. Tom, malang betul nasibmu, Tom. Jauh-jauh keluar negeri, balik ke dalam negeri, akhirnya harus tinggal di dalam bui. Siapa sangka hidupmu akan seperti ini, Tom. Tapi sudahlah, saya tidak begitu tertarik lagi untuk bicara tentang vonis hukuman yang sudah hakim jatuhkan kepada Tom Lembong. Tom Lembong masuk laci. Justru saya ingin mempertanyakan pernyataan Profesor Mahfud, salah satu guru yang saya kagumi, bahwa Tom Lembong tidak punya mens rea. Dan karena Tom Lembong dianggap tidak punya mens rea, maka si Tom alias mantan Menteri Perdagangan itu tidak sepatutnya dipidana. Saya agak kurang sepakat dengan argumentasi Profesor Mahfud seputar mens rea Tom Lembong. Profesor Mahfud menjelaskan bahwa Tom Lembong tidak punya mens rea dengan makna Tom Lembong tidak punya niatan sama sekali untuk memperkaya dirinya atau menguntungkan pihak lain, terlebih dengan cara-cara yang melawan hukum. Kalau itu sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Profesor Mahfud, maka sesungguhnya itu bukan tentang mens rea. Itu tentang motif. Motif adalah alasan seseorang melakukan suatu kesalahan, termasuk melakukan kejahatan. Di dalam khazanah psikologi forensik, motif sesungguhnya cuma dua. Dalam setiap perilaku jahat manusia, dalam setiap bentuk pelanggaran hukum, niscaya hanya ada dua kemungkinan motifnya. Yang pertama adalah motif emosional. Bahwa seseorang melakukan pelanggaran pidana dikarenakan adanya perasaan-perasaan negatif tertentu. Misalnya, marah, benci, dendam, sakit hati, frustrasi, putus asa, dan sejenisnya yang melatar belakangi sampai kemudian orang melakukan perbuatan melawan hukum. Entah itu pembunuhan, entah itu terorisme, entah itu kekerasan seksual, entah itu korupsi, dan pidana-pidana lainnya. Emosi itulah akar kenapa seseorang melakukan pidana. Motif yang kedua adalah motif instrumental. Nah, motif yang satu ini tidak ada urusannya dengan suasana hati. Tidak ada urusannya dengan perasaan manusia. Motif instrumental adalah yang terpikir oleh seorang pelaku ketika akan melancarkan aksi kejahatan tertentu. Dia akan mendapatkan manfaat apa? Mendapatkan cinta, mendapatkan popularitas, mendapatkan harta, atau lainnya. Nah, saya ulangi. Tom Lembong tidak punya maksud, tidak punya keinginan, tidak punya kepentingan untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun pihak lain dengan cara melawan hukum. Kalimat itu kita kunci bahwa Tom Lembong tidak punya motif spesifik, motif instrumental. Jadi motif bicara tentang alasan seseorang melakukan kejahatan. Kita simpan masalah motif. Sekarang kita bicara tentang mens rea. Apa itu mens rea? Mens rea beda dengan motif. Mens rea bicara tentang pikiran, bicara tentang tingkat kesadaran. Kesadaran di balik kesalahan atau kesadaran di balik kejahatan. Kalau motif kita bicara tentang jenis-jenis motif. Kalau mens rea kita bicara tentang tingkatan atau level pemikiran, level kesadaran di balik sebuah perbuatan. Mens rea yang tertinggi adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum secara terencana. Targetnya, insentifnya,
sumber daya atau instrumennya plus resikonya sudah dia pertimbangkan dan sudah dipersiapkan matang-matang sebelum melancarkan aksi kejahatan. Semua elemen tadi, saya ulangi, target, insentif, sumber daya, dan resiko sudah ada di kepala pelaku secara keseluruhan sebelum dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Kalau ini yang dilakukan, kalau ini yang menjadi level pemikiran seorang pelaku kejahatan, maka niscaya hukumannya paling berat. Karena tingkat kesadarannya, tingkat pemikirannya paling canggih dibandingkan tingkatan-tingkatan berikutnya. Nah, sekarang kita beralih. Kita turun satu tingkat. Dari terencana menjadi tahu. Perbuatannya anggaplah sama. Tapi tingkat kesadarannya berbeda. Kalau plan dia terencana, kalau knowing dia sebatas tahu. Dia sebatas sadar bahwa ini perbuatan yang salah. Tidak ada perencanaan, menghitung ini, mengkalkulasi itu sebelum melancarkan aksi kejahatannya. Sekiranya ini yang dilakukan, maka hukuman bagi si pelaku juga berat. Tapi lebih ringan ketimbang kalau dia melakukan perbuatan jahatnya secara terencana. Plan sudah, knowing sudah. Kita turun lagi satu level, recklessness. Apa itu recklessness? Seseorang dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum dan masuk dalam level recklessness manakala orang tersebut atau pelaku tersebut secara sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dan secara sadar mengabaikan pemikiran-pemikiran tentang konsekuensi buruk yang akan muncul akibat perbuatannya itu. Saya ulang ya, recklessness bermakna bahwa ketika seorang pelaku secara sengaja melakukan perbuatan pidana dan secara sadar mengesampingkan pemikiran-pemikiran tentang resiko-resiko ataupun konsekuensi-konsekuensi buruk yang akan muncul akibat perbuatannya. Yang terakhir adalah negligence. Oh ya, maaf ya, saya sengaja tidak menerjemahkan recklessness dan negligence ke dalam bahasa Indonesia. Karena nanti akan memunculkan kerancuan yang justru mempersulit kita dalam memahami hal ihwal terkait dengan mens rea. Kita kembali ke level terendah dalam perbuatan jahat manusia, pemikiran, kematangan, kesadaran yang paling rendah yaitu negligence. Apa itu negligence? Seorang pelaku kejahatan bisa disebut memiliki tingkat kesadaran terendah yaitu negligence, manakala dia secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, namun dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan efek atau akibat-akibat yang buruk. Dia sadar ketika melakukan perbuatannya, tapi dia sungguh-sungguh tidak sampai pemikirannya bahwa perbuatan melawan hukumnya itu justru akan mendatangkan mudarat, justru akan mendatangkan bahaya, justru akan mendatangkan kerugian, justru akan mendatangkan konsekuensi negatif. Dia hanya berpikir tentang perbuatannya, tapi sungguh-sungguh dia tidak cukup mampu berpikir jauh tentang akibat perbuatannya. Dengan memahami 4 level atau 4 tingkat kesadaran di balik perbuatan salah atau perbuatan jahat itu, maka saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Tom Lembong masuk dalam salah satu level itu. Bagaimana mungkin seorang menteri tidak punya mens? Bagaimana mungkin kita bisa memandang bahwa seorang menteri mengeluarkan kebijakan tanpa kesadaran? Menteri yang menghasilkan kebijakan harus kita asumsikan niscaya dia punya kesadaran. Dia punya pemikiran untuk menghasilkan sebuah peraturan, menghasilkan suatu kebijakan. Tinggal kita timbang-timbang. Apakah kesadarannya itu pertama, kesadaran untuk melakukan kejahatan? Dan kalaupun iya, apakah kesadaran untuk melakukan kejahatan itu berada pada titik kematangan tertinggi atau justru pada kematangan yang terendah? Misalnya, kata hakim, Tom Lembong dijatuhi hukuman pidana berarti dianggap sudah melakukan korupsi karena melanggar peraturan Menteri Perdagangan yang
Di dalam peraturan itu tercantum di dalam pasal 5 bahwa ketika akan melakukan import gula, maka import gula itu hanya boleh dilakukan oleh BUMN, tidak boleh oleh swasta. Jadi standar perbuatan yang harus dilakukan oleh Menteri Perdagangan sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang. Bahwa sekali lagi, kalau Menteri ingin melakukan import gula, maka import itu hanya boleh dilakukan oleh BUMN, tidak boleh oleh swasta. Mengacu pada putusan hakim itu, apa boleh buat? Tom Lembong dianggap oleh hakim sudah melakukan pelanggaran terhadap standar perilaku itu. Dianggap sudah melakukan pelanggaran terhadap pasal 5 Permendak itu. Tom Lembong sekali lagi harus kita anggap secara sadar membuat kebijakan impor. Yang sayang beribu sayang, kebijakan impornya itu melanggar Permendak sendiri. Jadi kesadaran tentang perbuatan melawan Permendak sudah ada. Namun yang perlu dicek kemudian adalah apakah Tom Lembong sampai tidak pemikirannya bahwa akibat kebijakannya itu akan mendatangkan kerugian bagi negara. Apakah sudah masuk dalam pertimbangan di kepalanya bahwa akibat import yang dilakukan tersebut justru akan mendatangkan keuntungan bagi pihak swasta? Atau sebaliknya, ketika Tom Lembong mengeluarkan kebijakan import yang tidak menyertakan BUMN, apakah Tom Lembong tidak cukup mampu berpikir sejauh itu tentang akibat buruk yang akan datang di kemudian hari? Kalau Tom Lembong sadar mengeluarkan kebijakan dan sadar pula, sengaja pula mengabaikan pemikiran-pemikiran tentang dampak buruk yang akan muncul akibat import gula tersebut, maka Tom Lembong bisa dianggap berada pada tingkat recklessness. Tapi kalau Tom Lembong sebaliknya, dia secara sadar, dia secara sengaja mengeluarkan sebuah kebijakan, tapi sungguh-sungguh tidak terjangkau oleh pemikirannya bahwa perbuatannya itu, bahwa kebijakannya itu akan mendatangkan kerugian bagi negara, maka Tom Lembong berada sebatas negligence saja. Belum selesai masalah. Kalaupun, saya ulangi, kalaupun apa yang diperbuat oleh Tom Lembong masuk dalam level recklessness ataukah masuk dalam negligence, pertanyaan keduanya muncul. Apakah recklessness atau negligence-nya Tom Lembong itu tergolong sebagai kejahatan, sebagai pidana, ataukah sebatas kesalahan administratif semata? Kalau recklessness ataupun negligence-nya Tom Lembong dianggap sebagai pidana, ya apa boleh buat? Sebagai seorang koruptor, dia pantas dikirim ke penjara. Tapi mari kita cek ulang. Jangan-jangan yang diperbuat oleh Tom Lembong seandainya masuk dalam level recklessness ataupun negligence bukanlah kesalahan pidana, tapi sebatas kesalahan administratif saja.